Saya waktu mengawaki Nanggala pun pernah mengalami hal yang serupa, namanya blackout. Tadi saya lupa menjelaskan apakah si blackout itu. Ada beberapa macam penyebab. Tapi yang pernah saya alami adalah itu jam 12 malam. Jam 12 malam, blackout. Saya sedang istirahat di lantai 3. Maksudnya lantai 3 itu karena tempatnya tidurnya adalah begini-begini. Saya naik yang nomor 3. Saya langsung lompat di lantai 3. Saat itu posisinya adalah, andai kata ini depan haluan, ini buritan, maka pada saat blackout itu berarti tidak ada tegangan, sama sekali nggak ada tegangan, semua mati dan hanya lampu emergency yang menyala di dalamnya. Posisinya adalah yang belakang ini langsung turun, ini kurang lebih 45 derajat, bisa lebih, langsung wood begini, tidak sampai dengan 10 detik, itu sampai dengan 90 meter. Sehingga bisa membayangkan, bapak-bapak ibu semua bisa membayangkan bagaimana posisi blackout saat itu. Padahal kita periskop depth. Ya, kenapa saat itu? Kemudian saat itu karena maaf, bahasa saat itu masih ada bahasa Jerman, sehingga komandan kapal KKM itu memerintahkan Aleman Voraus. Apa Aleman Voraus? Kita semuanya berangkat ke depan. Tapi karena 45 derajat ini, maka kita merangkak. Di lorong itu kita merangkak. Ini mohon maaf, ini saya masih merinding semua karena saya mengalaminya. Merangkak, megang itu, pintu-pintu itu sampai ke depan. Yang dilaksanakan oleh KKM adalah menghembus tangki pemberat pokok ini sama tangki tahan tekan, sehingga kapalnya bergerak naik. Apa masalahnya? Ada satu fuse yang putus. Padahal kita nggak tahu fuse itu di mana. Tapi karena kecanggihan KKM kami saat itu, pada saat itu sekarang Laksamana Muda Purnawirawan Mas Rudi SK, langsung bisa ketahuan, langsung bisa diperbaiki. Alhamdulillah saat itu. Jadi itulah situasinya kalau blackout masuk ke dalam. Nah sekarang ini kalau kita kena internal wave, maka itu adalah keadaan alam. Keadaan alam berarti kalau sudah terbawa sama arus zup begini, apa yang dapat kita laksanakan? Nggak ada yang mampu bisa untuk menggunakan keselamatan apapun, nggak bisa. Ingat, dayanya adalah 2 juta sampai dengan 4 juta kubik. Mampukah untuk melawan itu? Mampukah? Kalau begini buat begini, bagaimana posisi personilnya kita? Apakah diam setempatnya masing-masing? Ingat saat itu mereka masih terjaga semua. Jam 3.30 itu posisi mereka masih di pos tempur masing-masing. Maaf ini sangat saya menggebu-gebu karena saya merasakan bagaimana saya nggak mau misalnya anak buah saya digini-ginikan karena kesalahan mereka, tidak mau saya. Ingat 3.30 mereka masih di pos tempurnya masing-masing karena kapalnya masih posisi persiapan menyelam untuk penembakan. Belum nembak kapalnya, belum nembak. Jadi masih di posisinya masing-masing. Dia masih di tempat ruang torpedo, dia masih di tempatnya di PIT-nya, pos tempurnya, dia masih di kemudinya, di ruang mesin. Kalau dia sudah bergerak begini, bagaimana posisi anak-anak ini? Gelundung semua, Pak. Gelundung semua, semuanya pasti akan terbawa sini. Cepatkah untuk bisa melaksanakan? Saat itu kalau mesin dia menghembus TPP atau menghembus tangki tahan tekan, sampai seberapa kuat untuk menahan internal solitary wave ini yang diakibatkan segitu besarnya. Nah ini mungkin bisa dilihat kembali nanti bagaimananya, sehingga kita bisa, inilah yang kemungkinan besar bahwa terjadinya seperti demikian, sehingga memberikan gambaran kepada rekan-rekan wartawan juga yang mungkin yang melihat ini, bahwa sebenarnya itulah kondisinya. Saya bisa merasakan bagaimana yang adik-adik kami rasakan semuanya, karena saya juga pernah merasakan bagaimana yang namanya jatuh. Ingat, kalau 800 meter itu berarti tidak sampai dengan 1 menit kalau mesinnya itu langsung turun ke bawah. Kedalamannya ini adalah untuk internal wave ini 180-an meter. Terus begini kalau udah masuk semuanya nggak ada tegangan tinggi, nggak ada tegangan untuk menjalankan kapal, maka dia akan terus turun ke bawah. Saya nggak bisa dibayangkan. Saya pun tidak mau bicara lebih jauh ke situ karena saya bisa merasakan bagaimana suffernya mereka merasakan itu. Ya,
Kita nggak mudah untuk mengawaki itu, nggak mudah. Mungkin yang nggak pernah merasakan mungkin gampang untuk ngomong, tapi kami yang pernah sudah merasakan dan pernah merasakan bagaimana jatuhnya kapal. Bahkan kami latihan untuk kapal 209 1400 di Korea ini pun kami latihan sampai begini-begini. Kami tahu bagaimana untuk melatihkan itu. Jadi tambahan saya demikian. Maaf saya karena mau terbawa perasaan. Saya nggak mengada-ada, memang inilah kenyataan yang sebenarnya. Terima kasih.